kita latihan basic off-road. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar safety riding basic off-road. Hari ini sama-sama belajar, saya pun masih belajar. Ya, bukan berarti saya yang ngajarin di sini, trainernya saya yang paling pintar, enggak. Ya, tadi kita sama-sama belajar. Nanti kita ada 2 hari. Hari ini full saya yang akan ngajar. Besok kita akan bagi tim teman-teman yang ngajar. Ya, saya pengen tahu nih sampai mana nih nalarnya gitu loh, menangkap dari pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan. Tapi basicnya sebenarnya on road sama off road itu ya hampir sama pelatihannya, kayak slalom nanti sama gitu kan. Terus braking juga sama, tapi yang bikin beda uphill, downhill. Ya, nanti kita ada praktek naik dan turun, caranya seperti apa. Tapi secara riding position juga beda ya. Kalau di off-road tuh kebanyakan lean out. Terus karena belajar basic, harapannya teman-teman pertama, kalau memang ada yang merasa skillnya bagus, tolong jangan ditunjukin gitu ya. Takutnya teman-teman yang lain itu yang masih basic banget ikut-ikutan malahan jadi jatuh ya. Karena on road sama off road beda. Off road itu potensi jatuhnya itu lebih besar ya. Jalan licin contoh seperti itu, gas salah sedikit, bukaan gasnya, akselerasinya mendadak, itu juga bisa potensi untuk slip gitu ya. Nah, makanya nanti kalau ketika belajar kita sama-sama, contohnya ada tanjakan yang nanjak, sebelum temennya selamat sampai atas jangan nanjak dulu, tapi temennya mundur wah kita naik jadi jatuh bareng. Itu sering terjadi ya di pelatihan, padahal udah saya beri segala macam, siap cuman ya itu terlalu bersemangat, terlalu semangat, kemaki ya, jadi pengen nunjukin gitu bahwa kalau dekat itu jago, bukan gitu ya. Contoh seperti itu ya. Schedule-nya nanti hari ini pertama saya akan ngasih tips untuk riding position ya. Bagaimana cara gunain WR ini, baik secara duduk, cara naik, cara turunnya, terus cara riding positionnya ya, cara duduk biasa seperti itu normal, nanti saya akan jelaskan itu. Nah, kedua nanti kita sama-sama warming up bareng-bareng ya, habis slalom kita baru belajar uphill downhill ya. Sesi pagi ini paling kita nggak bakalan masuk ke sirkuit dulu, sesi pagi kita lancarin dulu di sini. Nah, baru sekiranya ada yang uphill downhillnya udah mulai bagus, baru nanti mungkin sesi siang kita rame-rame cobain sirkuit ini ya. Terus selalu terpakai ya, apalagi kita belajarnya kita adalah sebagai itu poin pentingnya, bukan sebagai peserta biasa, bukan konsumen biasa ya, sebagai instruktur. Tolong sepatu proper ini, jangan sampai lupa gitu, helm jangan sampai nggak diklik, kunci diikat gitu ya. Contoh sarung tangan juga ya, sarung tangan yang full jangan yang jarinya kelihatan. Ada beberapa tanda ya, ini biasanya sih di on road juga sama kan, mungkin teman-teman udah pada hafal ya. Ya singkat aja, misalnya contoh seperti ini, tandanya siap, udah siap semua, misalnya di atas motor siap atau gitu kan. Terus contoh seperti ini berarti mesinnya dimatikan, engine off. Biasanya pas sudah semua berhenti, engine off-nya pakai kunci ya, jangan cut off yang di sini nih. Kalau misalnya dia habis berhenti, mesin masih hidup, di cut off, lampu depannya kan masih nyala ya. Kalau kelama-lamaan baterainya bisa lebih cepat habis. Terus sama kayak misalnya ini berhenti berarti depan saya gitu kan, Mas Dana di depan Mas Danang nih, saya begini, Mas Danang berhenti di depan saya, tapi saya jangan ditabrak. Terus saya pindah sini, misalnya Mas Herdian berhenti di depan saya, saya sini Mas Nindi. Nah, itu berarti biasanya saya mau ngebrief tuh, instruktur mau ngebrief gitu ya. Berarti kalau seperti ini berarti depan saya. Kalau ini poin dari target selanjutnya, mungkin Erwin udah dari depan, dikasih tanda gini, berarti pas di posisi Erwin itu lihat target selanjutnya itu ketika di posisi akan berbelok ya. Terus ini kaki rapat ya, kaki rapat kelihatannya nyut ya, kaki rapat, mungkin naik motornya misalnya ada yang ngangkang gitu ya. Nah, di off road ini penting banget ya kakinya rapat ya, nanti detailnya waktu di riding position itu ya. Kayak gini gear 1, gear 2 ya, nah ini yang terus ada seperti ini misalnya
Ini bukan berenang ya, gaya bebas. Ini berarti harus jaraknya dijauhin lagi gitu. Mungkin terlalu rapot gitu. Nah, ini kebalikan nih kalau gini. Terlalu jauh, kalau dirapetin. Speed up. Ayo kan lebih kenceng lagi. Speed down, dikurangin speednya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama peserta nih, kalau ada tanda gini. Paling tunggu-tunggu apa? Kembali ke sini berarti istirahat. Apa? Tanda-tanda bulat begini loh, istirahat. Gitu ya. Kalau udah begini, parkir lagi kayak gini, berarti misalnya saya di sana, oh langsung berarti kembali seperti ini lagi. Ya. Paham ya? Semua harus mengikuti arahan instrukturnya. Gitu. Kalau instrukturnya misalnya menyuruh mulai, ya misalnya mulai. Tapi kalau instrukturnya belum mengatakan mulai, teman-teman nggak boleh nih main jalan aja, itu nggak boleh. Ya, takutnya belum menguasai medan, itu yang potensi untuk jatuh. Ya. Ya. Terus kedua, kalau memang merasa lelah, ya kan off-road panas, naik turun, contoh, merasa lelah, informasi ke instrukturnya. Oh Pak, udah nggak tahan nih, misalnya udah overheat. Saya udah overheat ya, perlu istirahat silakan. Tapi jangan setiap 5 menit overheat ya. Kalau 5 menit, Pak istirahat ya, jangan. Ya. Oke. Terus lanjut, teman-teman dilarang menggunakan contoh kayak jam gitu loh, jam kalung yang berbahan material besi. Takutnya kalau jatuh itu yang bisa nusuk ya. Ya. Biasanya kalau instruktur misalnya pakai, dia buat ngontrol waktu yang kecuali instruktur ya. Nah terus kalau untuk teman-teman misalnya sesi ngerokok segala macam, nanti di sesi istirahat. Biasanya kita setiap satu sesi ini warming up selesai, braking selesai, slalom selesai, kita istirahat ya. Contoh seperti itu, jangan ketika masih dalam pelajaran istilahnya nunggu untuk naik motor tapi udah ngerokok segala macem. Nah, jangan seperti itu ya. Tetap ketika temennya latihan, kita juga lihat gitu loh, oh dia hasil yang kurang, belajar analisa. Oh instrukturnya tadi nyontohinnya kayak gini, oh si bombing kok begitu ya, beda ya. Wah, nanti ketika istirahat boleh saling mengingatkan, kan kita kan sama-sama buat sama-sama ya, biar skillnya cepet naik gitu, saling ngingetin, oh tadi kakinya agak ngangkat nih, saling mengkoreksi gitu.